Pak Wali Warga, jadi kita harapkan juga kita bisa ikut turut serta dalam acara olahraga pagi bersama untuk meramaikan mendukung kegiatan RW yang kita sebagai masjid juga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh lingkungan kita. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk di awal. Kami persilakan Ustaz untuk mulai. Terima kasih Wajah Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yayasan pengurus yang saya hormati, Ketua DKM, staf pengurus yang saya hormati, jamaah muslimin muslimat, ibu bapak yang Allah rahmati. Mengapa kita ke surga? Ada 7 setidaknya alasannya. Kemudian 20 menit selesai. Yang pertama, mengapa kita ke surga? Karena alhamdulillah kita punya iman. Karena alhamdulillah kita punya iman. Dan ini hadiah yang paling mahal. Di surat 98 ayat 6, 7 dan 8 itu dalilnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, kafir, wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, ya, min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang ahlul kitab yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Balasan mereka adalah neraka, kekal di dalamnya. Jadi orang kafir tidak masuk surga bukan karena Allah tidak sayang kepada mereka, tapi atas pilihan mereka. Mengapa? Karena Allah sudah berikan 5 hidayah kepada siapapun manusia di muka bumi ini. Hidayah itu bernama satu hidayatul ilhami, hidayah insting. Yang kedua ada hidayatul khasi, indra. Kalau mau diekspor semua indra ini ujungnya adalah semua punya Allah, ya hidung, ya mata, ya telinga dan semuanya. Yang ketiga, Allah berikan hidayah, hidayatul akli, akal. Seharusnya ketika mereka mengeksplorasi akalnya, ketemu tuh siapa Tuhan yang hakiki. Yang keempat, hidayatul din, hidayah agama. Islam sudah menyebar 1400 tahun. Masa tidak melakukan komparasi, perbandingan sih, gitu kira-kira. Faktanya banyak yang melakukan itu masuk Islam kok. Dan yang kelima ada namanya hidayatul ma'unah wa taufik, hidayah pertolongan Allah dan taufik Allah. Taufiknya udah nggak ada di Demak ya. Nah, jadi sekali lagi di ayat 6 ayat 98 ini Allah bukan tidak mau memasukkan manusia ke surga, manusia sendiri yang memilih tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, bukan Allah tidak sayang. Nah sebaliknya di ayat 78-nya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Adapun orang-orang yang beriman, lalu mereka mengaktualisasikan imannya dengan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka atas iman dan amal solehnya itu adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka di surganya tidak 6.000 triliun tahun, tidak 1.000.000 triliun tahun, tapi kata Allah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi mengapa kita ke surga? Karena kita dihadiahi iman oleh Allah. Itu sesuatu yang amat sangat berharga, luar biasa. Yang kedua, mengapa kita bisa ke surga? Karena rahmat Allah. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? La yudkhilu, tidak masuk, ya. La yudkhilu
amaluhu al-jannati, tidak bisa memasukkan amal kebaikan itu ke dalam surganya Allah. Wala yujiru minan nar, dan tidak bisa membebaskan seseorang dari api neraka, kata Nabi begitu. Wala ana, bahkan saya, kata Rasulullah, saya tidak bisa masuk ke surganya Allah, illa, kecuali min rahmatillah, kecuali adalah karena rahmat Allah. Nabi mengakui begitu. Subhanallah. Jadi yang kedua, mengapa Pak Win masuk surga, Pak Haji Mustafa masuk surga? Karena rahmat Allah. Kenapa karena rahmat Allah? Karena coba kita hitung secara logik. Kita ini kan ibadah mulainya dari balik. Balik rata-rata umur 15. Jadi Pak Haji Hendrik mungkin agak cepat ya Pak Haji. 13 lagi Pak Haji udah balik. Kalau udah mimpi kecebur kata orang terlupa mah. Dari mulai balik 15, ada orang yang wafat umur 40, 45, paling ibadah cuma 20 tahun. Itu juga kalau mau ditelisik lebih jauh, apakah ibadahnya itu sesuai standar Nabi bukan, ikhlas apa tidak sebagainya. Kalau diperas-peras lagi, ibadah kita seuprit. Bahkan kalau diperbandingkan dengan akhirat, karena miqdaru al-fasanatin sari di akhirat 1000 tahun di dunia, kita cuma ibadah kurang lebih 2 jam kurang sedikit. Lo kalau pengen masuk surga yang selama-lamanya, nggak pantas dong mestinya gitu. Logikanya mestinya begitu. Tapi karena Allah rahmatnya tak bertepi, nggak apa-apa kalian masuk surga sebentar, nggak apa-apa. Yang penting punya password tadi, iman. Selebihnya rahmatku, kata Allah. Gitu kira-kira logika. Di riwayat yang lain, ada seorang hamba ketika mau masuk surga ngomong begini sama Allah, ya Rabb, ya Jalil, wahai Tuhan, adkhilnil jannata bi'amali, masukkan dong saya ke surga, sudah gak tahan nih dengan amal-amal saya. Kata Allah, la qad ya abdi, gak begitu hambaku, kata Allah. Kata si hamba tadi protes, memang kenapa ya Allah, kan saya waktu di dunia memang rajin ibadah. Bukan begitu ya hambaku, kau masuk surga itu adalah karena rahmatku. Mari kita cek, ambil, kata malaikat, kata Allah, ambil amal dia mana catatannya, diambil. Ini ya Allah, kata malaikat. Coba kamu lihat, perbandingkan amalmu itu dengan nikmat satu kedipan mata saja, belum nikmat jantung, nikmat akal, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat pankreas, nikmat hati, nikmat ginjal, sebagainya. Ternyata dengan kenikmatan satu mata kedipan saja, ternyata jomplang, disparitasnya lebih berat daripada rahmat Allah, begitu jauh. Maka yang kedua, kenapa Pak Haji Hendrik masuk surga? Karena rahmat Allah. Bahkan Nabi mengakui itu adalah rahmat Allah. Karena logikanya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita bisa ke surga? Syafa'atul uzma, karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim itu, manusia pertama yang dibangkitkan setelah kiamat itu ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, karena Nabi Muhammad tidak punya dosa, beliau langsung dihantarkan ke surga. Begitu nyampe depan pintu surga, penjaga malaikatnya nanya, "Man anta? Siapa kamu?" "Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Kunta hamilul miftahul jannah." Memang Anda yang pegang kunci surga. Saya disuruh Allah menjaga surga sebelum semua orang masuk surga, kecuali Anda tidak akan saya izinkan. Anda lah pemegang kuncinya. Ayo silakan. Maka Rasulullah masuk surga. Mestinya kalau saya yang masuk surga, anteng aja udah di dalam. Ya orang itu udah pengen masuk surga di dunia, selama di dunia. Rasul begitu masuk surga, kemudian dia ternyata keluar kembali. Lalu malaikat penjaga surganya nanya, "Limadza takhruj ya Muhammad? Limadza takhruj ya Muhammad?"
Kok kamu mau keluar lagi? Nah ini jawabannya terkait dengan poin yang ketiga. Saya tidak mau masuk surga sendirian malaikat. Oh, apa perlu saya datangkan keluarga kamu? Tidak perlu. Terus kamu mau masuk surga sama siapa? Saya mau masuk surga dengan umatku, wahai malaikat. Oh, subhanallah. Maka syafaat Nabi terbagi menjadi dua. Pertama adalah syafaatul kubra, itu ketika semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkumpul di padang mahsyar 70 tahun lamanya, tidak pakai baju. Semua amalnya nanti di situ akan menghukum manusia. Nah pada saat itu manusia berbondong-bondong mencari asy-syafi, siapa yang bisa memberikan pertolongan, memfollow afi. Kejadian yang di padang mahsyar itu, datang kepada Nabi Adam tidak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak mampu. Datang kepada Nabi Musa juga tidak sanggup. Datang kepada Nabi Isa juga tidak sanggup. Datanglah manusia semuanya itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW kemudian, saya akan minta syafaat kepada Allah agar kalian semua di-follow afi, agar tidak terjebak di sebuah padang yang dahsyat dan sangat mencekam itu. Ini syafaatul kubra. Nabi memberi syafaat kepada semua manusia, sehingga manusia kemudian diproses. Ya ibarat kita mau bayar misalnya pajak di Samsat, duduk nggak dipanggil-panggil, kan bete juga bayar dari ini. Kapan saya dipanggilnya ini? Yang lain udah dipanggil, saya belum dipanggil-panggil. Nah, ketika dipanggil kan urusan jadi cepat. Nah yang kedua ada namanya syafaatul khassa, syafaat khusus untuk umat Nabi Muhammad, khusus. Dan kita nggak usah bingung, karena maliki yaumiddin, settingan alam akhirat itu adalah Allah semuanya. Maka kita nanti akan dengan amat sangat mudah seperti magnet akan mendatangi Rasulullah, bahkan Rasulullah mendatangi kita. Di dalam kaidah hubbul Nabi itu disebutkan, yang penting kita di dunia itu kepada Nabi melakukan 4 hal. Pertama bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menjaga warisannya. Menjaga warisan itu, warisan Nabi itu adalah Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga ihya usunnatihi, ya kita ikutin sunnah Nabi tahajud ya kita tahajud, Nabi puasa Senin Kemis ya kita puasa Senin Kemis, ikuti itu. Kemudian yang keempat, kita mencintai ahlu baitihi, mencintai beliau dan keluarga beliau. Kalau 4 ini punya, kita bakal ketemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah seandainya pun kita nyungsep di neraka, Rasul minta kepada Allah, dia umatku waktu di dunia dia bersolawat kepadamu, dia menghidupkan sunnahku ya Allah, angkat dia Allah, diangkat. Itu syafaat Rasulullah. Jadi kita bisa ke surga yang ketiga karena syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengapa kita bisa ke surga? Nah ini baru karena amal soleh dan ibadah kita. Di surat Al-Qari'ah itu ayat 67 ya. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang amal kebaikannya itu lebih berat dari amal keburukannya, fahuwa maka dia fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, maksudnya surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, akan dia di tempat yang bernama hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang panas. Oh, jadi logikanya sederhana. Batas toleransi minimalnya adalah yang penting kita hidup sebanyak mungkin beribadah, sebanyak mungkin beramal, supaya timbangan kebaikan kita itu lebih banyak daripada keburukannya. Itu sudah insya Allah surga. Selebihnya nanti rahmat dan syafaat. Ya, pengertian amal soleh tentu ini seluas-luasnya ya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan hikmahnya, kemampuan dan sebagainya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita di dunia ini adalah tadi bagaimana menggesa diri
untuk supaya timbangan kita ini lebih. Makanya ada ayat yang lain, fa'at bihus sayyi'at bil hasanat. Ikuti keburukan itu dengan cepat-cepat melakukan kebaikan. Misalnya istighfar itu ya. Ya, kalau kita dosa sama Allah harus cepat-cepat istighfar. Kalau dosa sama manusia cepat-cepat dikelirkan. Karena itu insya Allah akan membuat kemudian timbangan kita ini nanti bobotnya adalah insya Allah lebih banyak kepada kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau melakukan keburukan langsung ditambal dengan kebaikan. Misalnya berusaha sama Allah tentang apa? Ya Allah, untuk saya bersedekah ya Allah. Saya mau ini dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, mengapa kita bisa masuk surga? Adalah syafaatul mukminin, karena pertolongan orang-orang beriman. Loh, kok bisa orang-orang beriman menolong kita di akhirat nanti? Lah bisa. Emang apa orang bisa? Dalilnya mana? Antara lain dalilnya surat 59 ayat 10. Di ayat itu disebutkan ada doa yang dilantunkan oleh orang-orang setelah generasi Muhajirin dan Ansor sampai hari kiamat. Maksudnya kita orang beriman ini. Doanya apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa orang-orang beriman setelah kami. Maksudnya sudah wafat. Kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan sifat dengki ini dialamatkan kepada saudara-saudara kami yang seiman. Sesama mukmin itu dilarang dengki, dilarang hasad. Karena innaka raufur rahim, karena sesungguhnya engkau itu adalah Maha Rauf, penyantun, Rahim, Maha penyayang. Ini ayat, bayangkan, doa saja itu kita sesama mukmin disuruh oleh Allah. Untuk apa? Memberi manfaat. Kan namanya doa. Seperti kalau kita jadi imam, Rabbighfir lana, ya Allah ampuni kami, wal walidaina, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek kami. Itu doa kalau imam begitu. Maka saya bilang, alhamdulillah imam yang masih doain kakek-kakek kita. Nah, kalau anaknya enggak pada doa, kagak didoain sama imam, ribet urusan. Maka alhamdulillah para imam sholat itu masih ngedoain kakek-kakek kita. Wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi karena doa itu bermanfaat di dunia dan di akhirat, tentu saja. Itu yang satu pertama dalilnya. Mengapa kita bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain? Yang kedua, surat Maidah ayat 2. Ta'awanu, kerjasamalah alal birri wa taqwa, dalam urusan albir kebaikan, wa taqwa, dan urusan takwa. Tafsirnya di situ disebutkan karena itu akan berefek sampai ke akhirat. Maksudnya apa ini? Orang yang sering kerjasama dalam urusan takwa dan kebaikan di dunia ini masih ada hubungan nanti di akhirat. Maka dalam satu riwayat disebutkan, jadi ketika sedang kumpul Rasulullah dan para sahabat itu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, seandainya saya masuk surga, saudara saya ini tidak masuk surga, apakah saya bisa berikan syafaat kepada dia? Kata Rasul, bala, ya itu saja. Selama kalian sering ta'awanu al birri wa taqwa, waktu di dunia ini selalu bersama-sama dalam proyek kebaikan dan ketakwaan. Simpelnya beginilah, sederhananya begini. Pak Haji Hendrik masuk surga. Ya, beliau mujahid keuangan. Mujahid itu banyak, ya, orang jihad keuangan. Begitu masuk surga Pak Haji Hendrik, rupanya beliau orang baik. Begitu mau masuk ke surga, kata dia, nanti dulu ya Allah. Kenapa? Pak Hendrik katanya, saya kan waktu di Asajadah, saya memang bendahara, tapi saya punya ketua ini. Siapa ketuanya? Pak Haji Yul. Cari, kata Allah malaikat, cari Haji Yul. Pak Haji dicari semua, ketemu tuh, diamprokin sama Pak Haji Hendrik. Ini maksud, iya Allah, pelukan sama Pak Haji kan? Pak Haji Yul orangnya baik lagi. Ya Allah,
saya waktu dia sajadah juga saya punya ketua yayasan, Pak Haji Tamrin disebut. Haji Tamrin diajak lagi. Akhirnya Pak Haji Tamrin juga, ya Allah, saya waktu di sajadah saya punya ketua DKM lain namanya Haji Anas. Oh, Haji Anas. Nah, terakhir Haji Anas, ini bukan terakhir sebetulnya karena nanti waktunya kelamaan harus sebut satu. Pak Haji Anas ingat, ya Allah, saya waktu di sajadah juga selalu sholat bareng sama Ustaz Gubron. Ustaz Gubron. Kata Allah, cari Ustaz Gubron mana? Saya lagi nyungsep di neraka itu. Angkat. Celupin ke telaga Nabi kembali ke wajah saya. Ini Pak Haji Anas Gubron. Iya, saya pelukan Pak Haji Anas. Singkat cerita, ini sebetulnya harusnya semuanya. Pak Haji Hendrik, Pak Haji Yul, Pak Haji Tamrin, semuanya akhirnya masuk surga. Pak Wahid, Pak Hasim, Pak Haji lagi nantuk. Jadi nggak disebut. Jadi jamaah yang saya muliakan, tidak usah khawatir. Yang suka bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan di dunia bisa saling tolong menolong. Yang pasti anak sama orang tua ke anak. Bahkan di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23, istri bisa nolong suami bisa nolongin istri, cucu bisa nolongin engkong bisa nolongin cucu, bapak bisa nolongin anak bisa nolongin bapak. Lihat surat 13 ayat 23. Mereka bisa masuk surga bareng-bareng. Itu yang ke-5. Ya. Kenapa? 23. Ya. 2 lagi. Mengapa mami bisa ke surga? Yang ke-6 alasan adalah karena ibtila'u hayati, karena ujian hidup yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjanjikan begini sama kita, ma yusibul mu'min, kata Nabi, apabila orang beriman dikasih ujian waktu hidupnya. Ujiannya ada 7 disebutkan sama Nabi. 1, min nasobin, berupa nasobin, keletihan hidup. Ini mungkin mohon maaf segmennya orang kelas menengah ke bawah. Ada seorang perempuan jadi pembantu nyuci 4 rumah, bayangin, nyuci 4 rumah, ada yang nyetrika 3 rumah, letih luar biasa. Asal dia orang beriman, gak usah khawatir, itu semua dihargai Allah. Nasobin. Wala wasobin. Yang kedua kata Allah, orang beriman waktu di dunia diuji dengan sakit yang terus menerus kagak berhenti pisan. Gigi sembuh, kolesterol naik, kolesterol sembuh, asam urat ngamuk, asam urat beres, migrain datang, migrain selesai, tensi 300, tensi normal, cantengan beres, bisulan sembuh, ketombean beres, apalagi udah kutil pano, kagak berhenti pisan. Kan hadisnya apa? Idza ahabballahu abdau ibtalahu, kata Nabi, kalau aku cinta sama hambaku, kata Allah, aku akan uji terus dia, bertumpuk-tumpuk terus ujiannya. Asal dia sadar bahwa ini ujian dari Allah. Allah kalau mau menyembuhin, nyehatin gampang. Allah bikin sehat semua di dunia juga gampang. Tapi yang nanti rugi Pak Dokter nanti. Lah kalau orang sehat semua, Pak Dokter bagaimana? Maka Allah kasih ujian-ujian itu tidak dibiarkan, dihargai oleh Allah. Wala wasabin. Yang ketiga, wala hammin. Apa itu hammin? Hammin itu adalah rasa khawatir, rasa cemas yang natural. Kan boleh cemas natural itu, bukan cengeng, boleh. Pak Hendrik misalnya, zaman kayak gini gimana nanti anak saya pergaulannya, itu cemas natural begitu, boleh, bukan cengeng, bukan. Ya. Misalnya lagi ibu yang suaminya ganteng, suami saya ganteng, ya kalau kemana-mana bagaimana ya, apa dia bagaimana misalnya, itu cemas natural, boleh. Ya. Nanti
biaya kuliah, begini dan seterusnya. Cemas yang natural asal tidak berlebihan itu namanya hammin. Yang keempat, wala huznin. Apa huznin? Bersedih atas peristiwa yang sudah terjadi dan itu menyakitkan hati. Itu dihargai Allah. Kucingnya meninggal, misalnya bunuhku punya kucing kesayangan, kucingnya meninggal. Kalau ingat kucing, kalau ketemu kucing, si namanya si Melati, misalnya si Melati bagaimana ini ya, begitu kira-kira. Yang sudah terjadi tapi menyakitkan. Apalagi mohon maaf kehilangan orang yang dicintai, ibunya. Waduh, sedih itu, luar biasa. Itu namanya huznin, dari kata hazana, itu berduka, bersedih. Yang kelima, wala adan. Apa adan? Dari kata adza. Makanya di surat Al-Baqarah ada ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu dengan manni, menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti yang diberikan. Ada itu gangguan artinya seperti maknanya. Jadi orang yang hidupnya diganggu melulu itu ada harganya, nggak usah khawatir. Bisnis digangguin preman, punya warung, Indomaret sampingnya diganggu, anaknya diganggu, dibully, dirundung. Pokoknya semua yang namanya gangguan, termasuk kemarin saya gangguan air ya. Air mati, lagi Idul Adha air mati, mana seharian gangguan, mohon maaf mungkin di rumahnya ada kecoa, termasuk yang sekecil-kecilnya itu gangguan. Apapun yang namanya gangguan ya, yang pasti tentu gangguan setan. Allah diwaswisu fi, karena dia menginfiltrasi di dalam hati kita, selalu memprovokasi kita untuk berbuat keburukan. Itu semua dihargai oleh Allah. Itu namanya adab. Kemudian yang keenam adalah ghammin wala ghammin. Apa ghammin? Ghammin itu kepayahan hidup. Ini mohon maaf, mungkin orang-orang yang kerjanya tadi berat ya. Tukang gacong itu, tukang gali itu di pinggir-pinggir jalan. Itu hujan-kehujanan, penter kepanasan, seharian ngegali baik. Asal dia beriman, rajin ibadah, itu dihargainya luar biasa. Tapi kalau kagak rajin ibadah ya itu urusan Allah dah. Tapi asal dia beriman itu dihargai kepayahan hidup tadi. Miskin, rajin ibadah tapi miskin aja. Emang ujiannya di situ. Tapi dia sabar, dia sadar itu dari Allah. Kalau Allah bikin kaya, semenit juga bisa. Tapi dia sadar, ini bagian saya mungkin. Orang bisa masuk surga karena sedekahnya. Mungkin saya dapat masuk surga karena ujian kemiskinannya, misalnya seperti itu. Nah yang terakhir, hatta syauqatu yusaqibih. Sekalipun ujian itu berupa tertusuk duri kecil, tertusuk dalam jarum jahit kecil, selama belum sembuh. Nah, ujung hadis ini apa? Illa, kecuali 7 ujian itu tadi, kafarallah, menjadi kafarat di sisi Allah, bima khotoya, dari apa yang pernah diperbuat kesalahannya di masa hidupnya. Jadi semua 7 itu dihargai semuanya oleh Allah. Nah ketika orang-orang ini kemudian mati masuk surga, mungkin ibadahnya biasa, tapi karena ujiannya bertumpuk-tumpuk dan dia kemudian sabar dan sadar ridha karena itu adalah dari Allah, maka orang ini bisa bersih tadi. Kafarallahu min khotoyahu, bersih dosanya. Itu yang keenam. Yang terakhir, pasti ada 20 menit ya Patrick ya. Yang ketujuh terakhir, ada orang mengapa kita ke surga adalah karena apa? Al-mazlum. Karena waktu di dunia banyak dizolimin. Hadisnya riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, "Atadrunal muflis ya ashabi?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu orang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang tidak punya dirham, dinar, orang yang usahanya bangkrut. Kata Rasul, tidak. Al-muflis, orang muflis itu adalah hamilul a'malil katsirah, orang membawa amal kebaikan begitu banyak waktu di dunia, tapi ketika di akhirat bangkrut. Kenapa? Karena waktu di dunia dia menuduh si A, dia memfitnah si B, dia menzalimi si C, terus
Akhirnya apa? Yang beruntung yang dizalimi tadi. Dia ada orang di akhirat nanti, dia bilang begini sama Allah, ya Allah, rasanya saya waktu di dunia biasa-biasa aja dah, kagak soleh-soleh amat gitu. Ya biasa dah, sholat wajib masih kerjain sih, tapi yang lain mah kagak pisan saya ini. Tapi kok saya masuk surga ya Allah? Maka Allah mengatakan, hambaku, kamu memang waktu di dunia biasa-biasa saja standarnya, tapi kamu banyak dizalimi orang, lalu kamu menyerahkan kezaliman orang itu kepadaku. Aku tidak mungkin diam, maka ku balas hari ini. Tiba-tiba dia dapat transferan pahala yang begitu besar luar biasa dan memasukkannya dia ke dalam surga. Mudah-mudahan 7 faktor yang memasukkan kita ke surga ini juga milik jamaah as-sajadah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, makasih Ustaz yang sudah menyampaikan ini. Mungkin nanti part keduanya itu mungkin Ibu Rini akan bercerita banyak dan sekaligus mungkin persiapan untuk pembentukan panitia ya untuk pelaksanaan wisata religi. Ustaz mungkin ditutup dengan doa. Baik. Sekalian alhamdulillah juga Pak Budiman juga sudah kembali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin. Selanjutnya juga mungkin kami sampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami ahli taubat ya Allah. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas ya Allah. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih kepada manusia ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang mampu untuk bersabar ketika ujian itu datang ya Allah. Waj'alna minal dzakirin, jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu ya Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Waj'alna minal qari'in, jadikan kami termasuk orang-orang yang mengakrabi Al-Quran, ayat-ayat-Mu ya Allah sebagai panduan hidup kami. Waj'alna minal muflihin, jadikan kami ya Allah bagian dari orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikan kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, kakak adik kami, keluarga kami Allah bagian dari hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana ati